tengger. Kalau tidak ada tempat ini dia ke bawah. Kalau tidak ada lantai ini juga dia terus saja. Tidak mungkin beradanya tidak butuh kepada tempat untuk bertengger. Jadi keberadaan makhluk itu dua. Pertama adalah disebutnya adalah jirim karena butuh kepada ruang untuk berada. Yang kedua disebutnya arad karena butuh kepada tempat berada, sifat. Merah tidak mungkin kecuali berada pada tempat dia berada, yaitu yang merah. Hijau tidak bisa tanpa adanya tempat untuk dia berada. Seperti gelas ini merah, tidak mungkin merah ini berada tanpa ada tempat dia untuk bersinggah. Nah, tempat bersinggahnya ini itu namanya apa? Dat. Sifat pasti butuh kepada dat. Kemudian alam ini juga kemungkinan antara diam dan bergerak. Antara diam dan bergerak atau berubah ya. Jadi alam ini jirim butuh kepada ruang, arad butuh kepada tempat, dan selama ada dua kemungkinan antara diam dan bergerak. Silakan langit sama bumi sama semua asal yang namanya makhluk pasti seperti itu. Jadi alam ini dipastikan butuh kepada ruang pas, butuh kepada tempat berada, dan selalu berada di antara diam dan bergerak. Yang namanya bergerak itu adalah bergerak dari satu kepada yang lain. Misalnya dari ini ke sini, di sini tidak ada, kemudian jadi ada, di sini jadi tidak ada, pindah lagi ke sini, di sini jadi tidak ada, di sini jadi ada. Bergerak itu adalah yang menyatakan dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Barang yang adanya melekat pada yang baru, pasti barang itu pun baru. Oleh sebab itu alam baru. Barang yang adanya melekat pada yang baru, pasti keberadaannya adalah baru. Nah, disinilah pernyataan bahwa alam ini diawali dengan tidak, baru itu diawali dengan tidak ada. Dari tidak ada kepada ada, nah ini yang menjadi persoalan. Dari tidak ada menjadi ada, tidak mungkin ada sendiri, pasti butuh kepada yang mengadakan. Yang mengadakannya itu yang dipastikan harus ada. Alamnya ini adalah wujud dohir, mungkin wujud batin. Wujud batin tetapi yang mumasalah. Akal menemukan alam yang berubah, yang diawali dengan tidak ada dan berakhir pula dengan tidak ada,
menuntut pasti harus ada sang pengada dan sang pentiada. Kemudian ini yang menetapkan wajib adanya dat yang mengadakan, wajib adanya dat yang mentidakadakan. Dan yang mengadakannya jangan butuh lagi kepada yang mengadakan. Sebab kalau yang mengadakannya butuh kepada yang mengadakan, tidak ada kepastian. Ulah nyumput sebelah dia belah keca sagdara. Lama tukang-tukang. Nah, itu fungsi akal goriji kita itu di sana. Ningali haseup, ningali gunung, ningali laut, ningali sadaya makhluk pasti mewujudkannya itu adalah adanya baru. Titik cuma sampai harus ada yang mengadakan. Dan yang mengadakannya tentu jangan sama dengan yang diadakan. Siapa? Nah, kalau itu namanya adalah Allah, itu qul man rabbus samawati wal ardh. Jika kamu mempertanyakan siapa yang membuat langit, siapa yang membuat bumi, siapa yang membuat makhluk, membuat alam ini, nah kalau kamu sudah menentukan harus ada, maka yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akal tidak menetapkan adanya sang pencipta, tapi akal hanya mengerti bahwa sang pencipta itu harus ada. Karena akal sebelum dibuat, pencipta itu ada. Jadi akal goriji kita, sirun ruhaniyun kita, ya, melihat fenomena-fenomena alam ini yang ada, pernyataannya adalah semuanya baru berdasarkan bergerak dari tidak ada menjadi ada atau dari ada menjadi tidak ada. Maka wajib ada dan pencipta. Itu adalah kemampuan akal goriji yang diberikan Allah kepada kita agar kita menentukan, mewajibkan adanya dan pencipta. Maka alhamdulillah kita sudah menggunakan akal ini dan memastikan zat pencipta itu ada. Siapa? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Logika akal yang menyatakan alam ini berjalan dari satu kepada yang lain, datang dan pergi, dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Allah penguatan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Kamu melihat fenomena alam ini selalu berubah,
matahari berubah, bulan berubah. Zalika takdirul azizil alim. Ya, itu bukti adalah keputusan dan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini ada gambar alam Johar Arod berubah baru, kemudian Johar dengan Arod adalah talajum, kemudian ke kanan lagi Johar pasti baru, alam pasti baru. Alam menjadi dalil kepada adanya Allah yang mengadakan, namanya Tuhan yang baru. Ini beda deh teh. Oh kahana pula. Yang baru adanya setelah tidak ada, yang baru pasti membutuhkan kepada yang membarukan, yang mengadakan, namanya Tuhan. Alam menjadi dalil kepada adanya Allah. Tapi Allah bukan wujud idopi, bukan karena adanya alam kemudian Allah itu berada. Allah berada bukan karena adanya alam, tapi alam tanda bukti Allah itu ada. Sebab kalau alam ini bukti adanya Allah, kemudian tidak bisa diaksomasikan, berarti kalau tidak ada alam, Allah tidak ada, bukan. Sebab kalau Allah tidak ada apabila alam tidak ada, berarti wujudnya Allah adalah wujudnya apa? Idopi. Sementara Allah wujud hakiki. Jadi akal menemukan dan pencipta, tapi penetapan dan pencipta bukan oleh akal. Karena sebelum akal diciptakan Allah ada. Juga alam sebagai fakta logika yang menyatakan harus ada pencipta, bukan berarti alam ini juga sebagai fakta yang tidak boleh tidak ada. Jangan diaksiomasikan alam tidak ada kemudian Allah tidak ada. Karena wujudnya Allah adalah wujud idopi, wujud hakiki, bukan wujud idopi. Kenapa ada siang? Ya karena ada malam. Kenapa ada malam? Ya karena ada siang. Kunaon panglaya luhur supaya hanap, belum kenca supaya katuh. Boleh katuh camal aya luhur mudah hanap, dayana luhur kepada daya naon hanap. Luhur kenca eta karena wujud idopi. Allah wujud hakiki, lain wujud idopi. Jadi Allah pasti aya Allah hadir Allah ngan Allah lain jirim, tebutuh karena ruang. Allah lain aron, tebutuh karena tempat cicing. Allah mah mukhalafah, laisa kamitslihi syai'un. Allah aya titik tos gitu. Terus pasal 3 sifat salafiyah. Al-Salafiyah Salafiyah. Salafiyah adalah bahasa Arab dari kata salam, artinya mencabut, lalu ditambah yanis, artinya sifat yang mencabut data dan sifat yang disebut makhluk yang tidak layak bagi Allah. Oleh karena sifat salafiyah menjadi sifat yang mencabut data yang mustahil bagi Allah, maka disebut juga sifat adamiyah, artinya menjadi sifat dengan seperti arti tidak ada permulaan, pokok, tidak ada akhir dan sebagainya. Dilihat dari sudut istighna dan iftikor, sifat salafiyah ini termasuk sifat istighna,
artinya sifat yang tidak berkaitan dengan keberadaan makhluk, tapi merupakan suatu tanda kemampuan dan kebesaran Allah saja, kecuali sifat wahdaniyah fil af'al, termasuk kepada sifat iftiqar, yakni sifat yang berkaitan dengan makhluk, sehingga makhluk selalu membutuhkan sifat tersebut. Dilihat dari sifat konsideran sifat kamal, jalal dan kohar, sifat salabiyah ini termasuk sifat kamal, yakni sifat yang dengan sifat tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Namun ini juga kecuali sifat wahdaniyah fil af'al yang termasuk sifat kohar, artinya sifat Allah yang memaksa makhluknya untuk ada atau tidak ada. Banyaknya sifat salabiyah pada pokoknya tidak dapat dihitung. Hanya para ulama usul ini menyimpulkan dengan 5 sifat, sehingga untuk memarifatkan seluruh sifat salabiyah cukup dengan 5 ini: 1 tidak, 2 baqa, 3 mukhalafatul lil awaris, 4 yang mu'minasihi, 5 wahdaniyah. Oleh karena sifat salabiyah ini adalah mencabut makhluk, yakni segala sifat yang lazim ada pada makhluk, maka untuk lebih memperjelas sifat salabiyah tersebut, kita perlu mengetahui apa yang disebut makhluk. 1 makhluk tauhar, 2 makhluk arad. Selesai sifat wujud. Hiji wujud ayat Allah, Tuhal Allah ayat ari dalil anu nuduhkeun kana wujud Allah Ta'ala ayat melanana nyatana ieu sakabeh alam jadi ciri kana ayana Allah ya. Ulah kabablasan ciri ya. Ayeuna nu kadua hiji nafsiyah, nu kadua salabiyah. Naon nafsiyah? Nafsiyah mah eta teh wujud ainal maujud aya teh datiahna nu aya. Tapi aya lain nu aya, da aya nu aya bahasa aya pikeun barang anu aya selama nu aya na aya, tapi aya lain nu aya, da aya nu aya nu aya. Pasal katilu atanapi grup kedua yaitu salabiyah. Salabiyah teh mencabut sifat-sifat dari makhluk. Sebut sifat adamiyah. Wal ismu yu'rabu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi walami wal filu yu'rabu bil qad wasini wa saufa wal harfu mala yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ciri isim JR untuk ciri fi'il kaasupan qad naon ciri harap eueuh ciri fi'il eueuh ciri isim. Nyabut nu ngaran isim, nyabut nu ngaran fi'il, maka tetaplah naon ha netepkeun teh nu eueuhna gitu, eueuhna eta lah enteng bari.
Naon sababna? Daya sabab gitu we. Saking naon bahasa, teu boga bahasa spesial gitu. Teu boga spesial jeung Allah. Sifat mencabut data yang mustahil bagi Allah disebut adamiyah. Boro-boro jang khusus jang Allah. Sunda we jeung bahasa Indonesia, Jawa jeung Sunda geus beda. Cokot, cokot cek Sunda mah diambil, cokot cek Jawa mah digegel. Beda. Ai di Sunda mah dana, di Jawa mah dono. Beda. Di Jawa mah momo, romo, di Sunda mah rama. Colom giriwil, bahasa Indonesia sernud, daya, top tewewet, daya, cespleng, ayah cespleng, kemiskinan bahasa, teu aya bahasa nu spesialis jang Allah dina salabiah, maka tos we lah nu aya di manusia urang cabut we eta. Sehingga bersih Allah tina sifat-sifat kamahlukan. Aya anu menggunakan bahan sifat Allah itu berbeda-beda ya. Tadi aya nu mengkelompokkeun dina aqaid nafsiyah, salabiyah, ma'ani, makna, wiyah. Itu dalam tatanan kategori keilmuan. Dalam teori aya anu mengkelompokkeun deui itu para ahli, bukan lagi teori tapi itu sudah apa? Sudah menjadi sudah menjadi kebutuhan aja. Sudah menjadi kebutuhan. Itu memposisikan diri di hadapan Allah, sudah reposisi diri. Jadi bukan berbicara pengkelompokan sifat-sifat Allah berdasarkan pemikiran, tetapi mengkelompokkan nama-nama atau asma sifat-sifat Allah itu untuk konsumsi diri. Dikelompokkan menjadi yang 20 itu jadi dua. Satu kelompok namanya iftiqar, yang kelompok lain namanya istighna. Apa kebutuhan disebut iftiqar dan apa kebutuhan disebut istighna? Karena dengan istighna maka diri sedang dalam kondisi berada di hadapan zat yang tidak ada kekurangan.
yang tidak ada kekurangan. Istighna, semuanya lewat. Nah, semuanya lewat. Lempang ada pungguh sorangan. Di jalan deh pada ngaldeng pada ngahinakeun tumpak sepeda cali kraos eta sampean doroesan nyeri hate lempang disarung yang iraha disunatan nyeri we sedih sehingga pada akhirnya tidak ada keberian lagi untuk lewat di jalan itu. Nah, suatu hari ada orang yang waduh super, si Bambang, si Aswatama, si Jayasena, si Epredi Batu Tujuh, Sahau Kadua Gaplok, bulu bintis keris urat kawat tulang wajah jangkung badak sobatnya angen ka urang da lempang deui kadinya iraha aing lempang kadinya ayeuna mah wani aing teh naon sababna aing dibarengan jeung anu orang super. Jadi ada keberanian, ada keberanian. Jadi sifat-sifat Allah dikelompokkan menjadi istignaiyah, maka melahirkan sebuah jiwa batin yang sangat luar biasa. Teneng ludeung, eueuh kasieun, eueuh kahoream. Gunung jangkung moal ditarajean, awak badak moal di depan. Eta gede kawan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Badak, jiwa badak. Naon sababna? Dan Allah anu istighna. Naon ari ibtikor? Ibtikor mah, iya, ibtikor mah pokona mah naon nu dibutuhkeun aya di anjeunna gitu. Aya ada geus teu butuh naon deui gitu. Tidak takut, tidak hoream. Tidak takut tidak makan, tidak takut tidak tidur, tidak takut apa? Aturan segala dibawa, segala dibawa ieu mah. Kabeh we dibawa geus. Nu dibutuhkeun ku urang teh geus disiapkeun gitu. Apa maneh ayeuna teu boga duit beak bekal batur mencupak campek lah meuli bala-bala meuli naon dahareun kopi surudut ari aing teu gabeleg duit deui ciduh ya jemang sama inung datang wah baso 7 mangkok dihakan tenang teu boga duit teu nyekel duit teu boga saparak-parak acan ge bae lan sababna sabab urang berada di hadapan dan al-iftiqariyah naon dibutuhkeun ku urang sudah disiapkan. Coba rek jadi jelema nu kumaha saha rek kahina ka aing jeung jeger sok sia sok nawarkeun naon ka aing ku aing dibayar ku aing mah tah eta istighna'in tikor lu pada akhirnya tidak butuh dan tidak takut hidup di dunia ini, maka berhusulah mendulang amal. Tak aya nu mengkelompokkeun kana istighna jeung ibtiqariyah. Dalam segmen ini dilihat dari konsideran sifat
ning aya deui tah ning mana be teh konsideran mana be teh kayak dibaca be teh ibtikor adalah tidak berkaitan dengan keberadaan makhluk tapi merupakan suatu tanda kemampuan dan kemana kebesaran Allah saja kecuali sifat dayat. Jadi sifat ibtikor tah salabiah teh kasub istighna kecuali wahda niat ada niat kidam bicara tentang masa lalu aing mah weuh mitina siasa bicara masa depan aing mah jenggat mulai tungtungna aing mah saw teu sieun katinggalan informasi teu lah ayeuna teknologi HP sabulan sakali robah teu sieun aing naon pejet HP mah Allah moal pejet siasa bako jud kidam bako buka lapatun di lawa bisi beda jeung makhluk makhluk bohna naonan Allah teh edun teh kiamuh binafsi teu butuh ka makhluk henteu teu butuh kana tempat teu butuh ka nu ngajakeun kecuali sifat naon dah wahda niat eta mah asup kana naon tah gudang anu gede ibtikor eta mah asup dilihat dari sifat konsideran sifat kamal jalal dan kohar tah aya deui wae nu mengkelompokkeun naon jamal jalal kohar. Nah di jentilu sifat salabiah ini termasuk sifat kamal nu sampurna tidak berpaling kepada yang lain tidak. Sempurnanya Allah itu luar biasa. Yang dengan sifat tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada, namun ini juga kecuali sifat wahdaniyat fil af'al yang termasuk sifat kohar. Kohar naon? Ari kohar mah teu baju kebesaran. Al-Aziz Al-Wahidul Qahar eta mah baju kebesaran Allah. Non cooperation, tidak bisa mundur. Cek aing sate sia teh. Baju kebesaran. Ada baju kebesaran teh dipakai tentu di hari-hari besar dan orang-orang besar. Kira-kira Jenderal bintang 5 keur nguseup dipakai bajuna moal. Hah? Oh. Pak Bupati ya keur naon keur badminton dipakai moal eta bentang lah moal iratu dipakena kayak ari acara keur sakralitas lah dipakai dihareupeun tamu-tamu agung dikakara dipakai. Nah, maka lamun Allah keur ngaebrehkeun Jabbar, ngaebrehkeun Qahar, Al-Wahidul Qahar. Eta garten ayatan mamehna. Eta teh Allah keur nganggo acuk keagungan, keur nemongkeun baju kebesaran, hartina naon? Pada saat itu orang keur dianggap orang besar ku Allah eta teh kitu.
keur dianggap orang besar. Lawan kohar teh maksa si hayang kawetan ku aing dikakulonkeun, si hayang kawin teu payu-payu dipaksa ku Allah teu payu ulah ceuri kudu bunga siap ya Allah. Alhamdulillah abdi nuju dipayunan ku Gusti ku anggoan kebesaran, berarti abdi ayeuna keur dijieun jelema gede usaha ku Allah. Naon da geuning teu rek payu ta eta. Jadi nu datang nu teu dionang anu aya balik teu pamit. Ari anu pikaresep areueuh teh urang keur dianggap jelema gede usaha ku Allah lamun make tauhid. Lamun teu make tauhid mah leweh we aya. Nyeri moal beunang di ubaran. Nah, banyaknya sifat salabiyahnya samilah moal kahitung gitu kan. Tapi yang ada dalilnya aya 5. Kidamba mukhalafatun lil hawadisi binafsihi wahdaniyat kudrat iradat tos wahdaniyat geus gitu kudrat iradat pateu kaasupkeun. Nah, oleh karena sifat salabiyah ini adalah mencabut makulan, sok. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kedua, sifat nafsiyah. Ini langsung ke poin C, yaitu dalil akli sifat wujud, di mana ada bagan atau skema tentang keberadaan alam. Perlu disampaikan bahwa adatul mustadillin dalam satu kitab para musonib membagi 2 kelompok. Ada yang dalil kemudian terjadi istidlal baru hukum. Misal fikih, aqimus sholah kemudian diistidlal kemudian jadi hukum wajibnya sholat. Itu adatu ahlil furu'. Atau juga adat ahli usul fikih, di mana objek pertama yang dikaji adalah dalil istidlal kemudian hukum. Atau yang sering saya sampaikan, paradigmanya dulu, kemudian istidlalnya, implementasinya, baru hukum atau aktualisasinya. Nah, orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmu syara biasanya
ketika hukum dulu baru dicari argumennya, itu bukan dalil tapi dalih. Jadi ada dalil, ada dalih dalam perspektif syariat ya, fikih furu'. Jadi karena tidak mainstream maka bukan dalil tapi dalil, tidak sesuai dengan adatul furu'. Illa adatal mutakallimin. Ini kitabnya tidak dibawa, kecuali tradisi akademik di dunia ahli kalam, di mana dalam perumusan ini bukan dalam runtut raut sumber dan hasil. Dalam teknik perumusan sifat yang dilakukan oleh ahlu kalam, karena metodologi yang digunakannya metodologi tafakur, di mana kita sering menyebut fangzur ila nafsik, pada akhirnya tajid biha sun'an badi'al hikam lakin bihi qoma dalilul adam. Itu hukum dulu, aktualisasi dulu, kemudian dilakukan istidlal, dilakukan implementasi, baru di akhir disebut ini loh dalilnya. Ketika Allah ada, kata ada untuk Allah itu kan hukum tasdik. Kemudian teorinya bagaimana? Dalam Johar Tauhid ada disebut pada akhirnya keberadaan Allah ditetapkan oleh Qul marrobus samawati wal ar, itu illa adata ahlil kalam atau illa adatal mutakallimin. Mereka tidak berdalih ketika menyimpan dalil di akhir. Itu pertama. Jadi jangan aneh, ini rumusan pemikiran ilmu kalam atau ilmu tauhid tidak dibuat-buat sehingga meski dalil di akhir itu bukan dalil, karena hakikatnya Quran lebih dulu daripada pemikiran. Itu mah tartib ta'akulinya saja. Kemudian tentang dalil sifat wujud, kalau kita mau mengembalikan kepada sumber, dalam kitab Jauharatut Tauhid, dalil ini itu dibahas dengan kata-kata fangzur ila nafsika. Kenapa istidlal di sini? Al istidlal biwujudil masnu ila wujudis soni, mengambil dalil dari adanya makhluk untuk menemukan adanya Allah. Karena ada yang terbalik metodologinya, al istidlal biwujudis soni liwujudil masnu. Ini tergantung makom orangnya. Nah, di sini masuk kepada kategori istidlal biwujudil masnu liwujudis soni. Nah, fangdur di sana itu maknanya tafakur. Makanya fangdur ila nafsika ae fatafakkar. Ilahnya diganti bimakna fi, berarti fatafakkar fi nafsika, berpikirlah fi nafsika, dalam dirimu, tentang keadaan atau tentang dirimu. Karena tafakur fidat itu sulit, maka di sana menyimpan mudhof. Ay fangzur ila nafsik bimakna fangzur ila ahwali nafsik ay fatafakkar fi hali nafsik. Intah kitab Kharidatul Bahiyah. Fatafakkar, maka bertafakurlah kamu sekalian. Fatafakkar, maka bertafakurlah kamu fi hali nafsik, dalam eksistensi yang melekat pada dirimu. Ini karena nanti ada wujud bimakna esensi mahiyah ainul mawjud, ada wujud bimakna al halul wajibatu lidat, itu bimakna
eksistensi. Jadi wujud itu terbagi dua. Ada wujud esensi dat, ada wujud eksistensi atau sesuatu yang melekat pada dat. Nah, nanti ada wujud dati, ada wujud ghair dati. Yang diperintahkan di sini, fangzur ila nafsika ay fatafakkar fi ahwali nafsik, adalah bertafakurlah terhadap hal-hal yang melekat pada dirimu. Maksudnya mahmul atau musnad yang melekat pada maudu atau musnad ilaih. Kenapa di sana dimaknai dengan fi hali nafsik atau fi ahwali nafsik? Sebab perintah yang termaktub dalam Al-Quran itu selalu menyebutkan nisbah. Inna fi khalqis samawati wal ard laqad khalaqnal insana min sulalatim min tin. Selalu disertai dengan kata kerja atau kata sifat. Makanya yang diperintahkan di sini, bertafakurlah kepada predikat yang melekat pada dat. Bertafakurlah kepada eksistensi yang melekat pada esensi. Ini penting untuk diketahui sebagai sebuah rumusan berpikir, karena musannif dalam kitab Jauhar Tauhid ketika menyebut fangzur ila nafsik itu membuat kategori. Ada Allah, ada alam. Siapa alam? Kita tidak nanti membahas apa yang dimaksud alam. Itu di sana disebut kullu ma siwallah minal maujudati wal ahwal. Nah, yang ada misal alam itu jenis ya, jenis. Kemudian spesimennya atau nau'nya itu ada dua, maujudat dan ahwal. Maujudat dalam alam kemudian disebut ajrom. Maujudat di sini bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang memiliki volume dan membutuhkan ruang kosong. Al-ajrom bisa ajsam, bisa ajrom. Kenapa disebut maujudat? Muradnya di sini ajrom karena maujudat, kata maujud kalau maknanya makhluk dijamakkan jadi maujudat, itu untuk wujud yang goir dati. Kalau wujud itu orientasinya kepada Allah, maka tidak dijamakkan menjadi maujudat. Maka alam di sini minal maujudati, artinya sesuatu yang ditemukan ghair dati. Wal murad biha, yang dimaksud dengan maujudat adalah al-ajrom, sesuatu yang memiliki volume dan membutuhkan ruang kosong untuk eksistensinya. Kemudian ada al-ahwal. Al-ahwal di sini adalah predikat-predikat yang melekat pada ajrom, yaitu a'rod. Nah, maka ketika tafakur ini objeknya adalah halu nafsik, suman takili lil alawil uluwi sumas supli, bisa supla tajid bihi, itu kan setelah dirimu lalu kemudian ke alam atas, maksudnya falakiyah, alam-alam yang ada pada orbit di atas. Summa supli bukan hanya tanah, tapi apa yang turun dari falakiyah, termasuk angin. Alam supli bukan alam atas. Di dalam kitab tersebut sebutkan, termasuk air hujan yang turun itu bukan uluwi tapi supli. Termasuk tanah dan lapisannya itu tapi semuanya kalau berkaitan dengan dat alam itu disebut maujudat ayil ajrom.
bintangnya ajrom, air hujannya ajrom, kemudian satuan berat udaranya ajrom, tanahnya ajrom, bebatuannya ajrom, jamadat, hayawanat, makhluk-makhluknya ajrom, maiat, air ajrom. Semuanya memiliki predikat yaitu ahwal, disebut a'rad. Nah, untuk istidlal biwujudil masnu liwujudi soni itu diawali dengan memikirkan predikat. Berarti bergeraknya udara, pergerakan bintang gemintang, turunnya bagi hujan, bergeraknya awan, bergesernya tanah, baik yang musyahadah atau yang bidalil, itu adalah salah satu hasil dari pemikiran terhadap ahwalun nafsi. Ketika hal yang melekat pada nafsu itu ditemukan berubah min wujudin ila adam, maka ahwal itu karena erat dengan maujudat, maka annal ajram mulazimatun lil a'rad. Tidak harus lagi berpikir tentang nafsi, tentang maujudat, tentang objek-objek tentang maudu-maudu di alam. Cukup dilazimkan, karena arodnya baru maka alam ajrom pun baru. Wa kullu maladijimal hadis bahwa hadisun. Ini kemudian jadi rumusan. Nah, itu kalau dicari sumbernya dari kitab Ummul Barohin. Kemudian apalagi dalil-dalil di sini. Kul mar rabbus samawati wal ar. Ini kan tentang siapa. Mar rabbus samawati, bukan berpikir tentang Allahnya, tapi berpikir tentang proses yang Allah eksekusi dengan kudrat dan direncanakan dengan iradatnya. Mar rabbus samawati wal ar. Ada faktor istaqarrat rabbus samawati wal ar. Kul man istaqarrat rabbus samawati wal ar kulillah. Jadi istaqarratnya ditemukan. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Ayat tafakkaru fi ahwali, ayat tafakkaru fil ahwal allati fi khalqillah wala tafakkaru fi dat. Jadi berpikir itu orientasinya ghair dat, bukan dat. Wasamsu tajri, jadi objek arod itu tajrinya. Kemudian dari tajri kemudian samsu melekat pada tajri. Maka setiap yang melekat pada hal baru, samsu pun disebut baru. Inilah yang kemudian Asy'ariyun berpandangan bahwa alam itu hadis. Karena berpikir kepada ahwal kemudian menisbatkan maujudat terhadap kebaruan alam tersebut. Paham? Jadi ketika predikatnya baru maka alam pun baru. Minal uluwi summa supla, termasuk diri kita. Beda hal ketika Mu'tazilah menyebut alam qadim dan yang lainnya. Itu yang pertama tentang rumusan dalil. Nanti akan ditambahkan. Yang kedua tentang sifat salabiyah. Tentang sifat salabiyah nanti akan dipertegas lagi oleh Syekhuna guru kita. Tentang salabiyah. Salabiyah itu diijtihadkan oleh Asy'ariyun menjadi sifat wajib bagi Allah dengan kategori salabiyah. Kalau dalam kitab Ummul Barohin, istighna dan iftikor sebagai makna la ilaha illallah, dari istighna kan menghasilkan 11 sifat, ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, kemudian
qiyamuhu binafsihi. Kemudian sama, basor, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutaka. Jadi berapa? 11. Kemudian dari tanzih minal hudus wal agrad ada sifat jaiz. Jadi 11 plus kalau dalam umum barohin. Nah, seluruh sifat salabiyah itu dilahirkan oleh sifat istighna, artinya la ilaha bimakna la mustaghniya, memproduk 5 sifat salabiyah, karena sifat wahdaniyat nanti dilahirkan oleh sifat iftiqar. Pertanyaannya, dari mana asal salabiyah? Ya kan? Ada satu pola pemikiran, ini umum, karena mutakalimin secara logika itu mereka sedikit mengambil rumusan-rumusan ilmu kalam. Otomatis dia akan diukur atau akan dihubungkan dengan ilmu filsafat yang bersifat umum. Ada istiqra nakis, penetapan dari sesuatu yang kurang. Salah satu yang memiliki metodologi istiqra nakis itu adalah Aristoteles. Bahkan dalam generasi setelahnya itu ada 3 kategori Immanuel Kant. Dari istiqra nakis ini kemudian Aristoteles mengelompokkan sesuatu yang kurang itu menjadi 2 kelompok. Satu johar, yang satu arod. Saya ulangi, satu johar, yang satu arod. Itu bahasa Latinnya ada, karena ada kitabnya Maqulatul Ashar sebagai tarjim berbahasa Arab dari kitab di Kategoria. Maqulatul Ashar 9 kategoris, ada 10 kategori dalam kitab, dalam buku di Kategoria, kemudian diterjemahkan menjadi Al-Maqulatul Ashar. Dari yang arod dan johar, kemudian arod ini memiliki 3 kelompok besar. Yang pertama arod kam, yang kedua arod kaifa, yang ketiga arod nisbi. Kam bahasa Latinnya quantity, kaifa bahasa Latinnya quality, nisbi ini istilah ahli kalamnya. Kalau dalam kitab makulatnya disebut idofi atau sandaran, relasi. Jadi quality, quantity, quality, relasi. Kalau johar tadi disebut esensi, kalau aro disebut eksistensi. Yang eksistensi terbagi 3, eksistensi quantity, quality, relasi. Kemudian terutama yang idhofi itu terpecah menjadi apa? 1, 2, 3 sampai berapa? Aina untuk place atau makan, mata untuk waktu, kaifa, kemudian wado, milki, fi'li, aktif, infial, fasib, dan banyak. Nah, kitabnya di MO4 gerak terus diawas kerasa potong tetamat-tamat. Tiap MO4 ngawas makulat tetamat-tamat. Walhasil dari metodologi yang bersifat istiqra nakis yang asalnya dari Aristoteles, kemudian para ahli kalam mengkategorikan dari sifat istighna itu ada hal yang mencabut sesuatu yang layak di makhluk, tidak layak di Allah. Saya ulangi, maaf, kebalik ya, mencabut sesuatu yang ya layak di makhluk, tidak layak Allah, dengan 10 alat cabut, lebih tepatnya 9. Atau dalam kitab Johar Maknun, ini saya bawa kitab di Jamu' Jawami jilid 2, nanti ada setelah pembahasan makna wujud dan makna Adam, ada urutan tentang bagaimana lahirnya sifat-sifat salabiyah. Atau dalam Johar Tauhid tapi ala sabilil ijmal,
yang detil itu justru dalam kitab Johar Maknun. Wal kaifiyatu hiya al malak wal kaifiyah hiya wal malakatu hiya al kaifiyatur rasikhatu bin nafsi wal murad bil kaif aradun la yatawaqqafu ta'aqquluhu ala ta'aqqulil ghair wala yaqtadi al qismata wala qismata iqtidaan awalian. Itu mengurai seluruh makulat yang berapa? Yang 10. Walhasil nanti aspek sifat salabiyah ini dalilnya atau metodologi perumusan dalilnya ahli kalam mengambil dari istiqra nakis yang umum dikaji oleh ilmu kalam. Itu saja. Selain itu secara detail akan disampaikan oleh ada ya. Mangga kalau ada yang ingin menambahkan, Bayin. Kalau saya ngisi pasti tidak akan protes. Ada? Silakan ke kanan. Ada apa mi tadi? Atau begini, kalau tidak ada yang nanya, ada yang nanya lagi? Itu tentang metodologi dari apa yang kita dengar tadi dari guru kita. Kita sudah sampaikan sebelumnya kemarin, apa yang menjadi thoriqoh atau wasail itu perlu atau wajib diketahui tapi tidak berkonsekuensi hukum, ya. Apa yang menjadi madah atau isi wajib diketahui dan berkonsekuensi hukum. Jadi lamun anjeun teu apa metodologi teu doraka ngan aya kemungkinan picilakaan teu apal jalan gitu. Yang kedua, dalam kitab Kholidatul Bahiyah itu ada wajzim sifat wujud ya. Bednya ketika wujud disebut nafsiyah, ini kan debatable antara Asy'ari dan ghair Asy'ari. Nah, kalau ada pertanyaan di manakah letak la maujuda illallah, aspek benarnya dan aspek salahnya, di mana kita mengucapkan la maujuda illallah sebagai ikrar dari, sebagai bentuk pengaktualisasian dari sifat wujud. Yang benar seperti apa, yang tidak benar seperti apa. Karena wujud itu ada wujud dati bimakna mahiyah atau esensi, ada wujud goer dati bimakna eksistensi. La maujuda illallah itu lahir dari pemahaman wujud itu ainul mawujud. Hanya ketika kita ingin tajalli bisifat, seperti halnya Ibnu Arabi sang pencetus fatalism atau wahdatul mawujud, maka bitakwil la ilaha illallah terus la mawjuda illallah, takwil kumaha teu aya nu wujud hakiki angin Gusti Allah. Ari anyaran atuh di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Lebih jauh lagi dalam ilmu kalam ada filsafat mulah sadra atau sadrisme yang menyebut tentang wujud. Untuk menuju kepada wahdatul wujud yang benar itu perlu aslul wujud, kemudian perlu wahdah wujud, perlu taskikul wujud. Ada 3 tahapan di mana Ibnu Arabi dan yang lain melakukan itu. Hanya Ibnu Arabi tidak dibunuh, sementara siapa? Al-Hallaj dibunuh dan yang lain dibunuh karena alasan-alasannya ada dalam kitab. Bagi mereka yang saya sebut tadi namanya tenggelam dalam dimensi wujud, itu ada yang kemudian menyampaikan argumentasinya, ada yang tidak. Itu dalam kitab Kholidatul Bahiyah tentang wahdatul wujud. Silakan yang ingin bertanya. Pak Nur mana? Silakan. Malam pertama puasa ini masalahnya menarik. Apa yang Turway di sini sangat jelas sekali. Metodologi atau wasailnya sudah disampaikan, tinggal
Silakan. Ada? Tidak ada ya? Dan kepada Kakanda yang pasti akan menambahkan, silakan.